Hai hai hai, selamat datang di Cewek Gadget. Di sini kita akan membahas gadget dan alat teknologi yang sering kita gunain sehari-hari nih guys. Apa aja sih Kak? Mau tahu dong Kak? Sekarang waktunya kalian buat like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasi dari channel kita. Dan jangan lupa juga di sini tuh kita akan ngadain yang namanya membership. Jadi buat kalian yang nunggu-nungguin informasi selanjutnya, tungguin terus informasi dari channel YouTube Cewek Gadget. Nah sekarang gue ini mau mengunboxing dan mereview handphone yang ada di depan gue ini, yaitu Realme 11 Pro. Nih kalian udah lihat kan kuning-kuning di sini. Tapi kalau misalkan yang dari gue lihat di sini tuh dia di boxnya ya, di sini ada tambahan line di bawahnya warna hitam. Nah biasanya kan kuning full nih. Nah kalau yang di 11 Pro dia nambahin ada line hitam di bawahnya. Coba kita buka ya guys. Kalau di belakangnya itu kayak biasanya di sini ada pemberitahuan dari handphonenya tersebut, kayak dari kamera, terus baterainya. Di sini ada 67 watt charge sama 5000 mAh baterai, sama ada ya penyimpanannya sama RAM-nya gitu-gitu deh guys. Coba kita buka ya. Nah, sekarang plastiknya udah kebuka. Jadi kita coba buka dulu nih isi dalamnya apa aja. Susah ya. Nah, nih kalau plastiknya sudah dilepas, sekarang coba kita buka dan lihat dalamnya. Di sini ada tulisan Dare to Live. Terus ya kayak biasanya di depannya ada sudah pasti di depannya ada kayak tempat ini. Coba kita angkat saja. Welcome to Realme family. Nah, kalau misalnya ini kita angkat, kalian itu langsung dikasih lihat sama device-nya. Tapi device-nya masih dalam plastik. Coba kita angkat. Nggak susah ya. Nih, ini dia device-nya. Nih kalau dari belakang. Coba kita lihat isi-isinya dulu kali ya. Di sini kalau misalnya handphone tadi kita angkat, di sini kalian udah dapat wall charger di 67 watt. Di sini ada tulisannya wall charger 67 watt. Terus selain itu kalian juga sudah dapat kabelnya di sini, dan dia ini udah yang Type C. Jadi kalau misalkan kalian ya pokoknya intinya kalian sudah dapat yang charger ini 67 watt sama kabelnya sama yang udah Type C. Jadi tadi tuh isinya di dalam kotak ini ada kuning-kuning ini, terus ada device-nya, charger sama wall device itu. Nah, sekarang coba kita buka nih yang kuning-kuning ini isinya apa sih? Nah, di sini kalian sudah dapat yang namanya SIM injector. Nah, jadi kalau misalkan kalian harus buka-buka yang ada di handphone ini yang di samping-sampingnya, kalian bisa pakai SIM injector ini. Selain SIM injector, di sini juga udah ada buku petunjuk penggunaan dari handphone Realme 11 Pro ini. Selain itu ada kartu jaminannya juga di sini, sama yang kalian lihat langsung di sini ini kalian sudah dapat clear case. Tapi clear case-nya itu warnanya agak gelap. Tapi menurut gue ini udah lumayan elegan lah ya untuk warna-warna kayak gini. Nah, jadi isinya kurang lebih ada buku petunjuk, SIM injector dan lain-lain. Terus juga ada kabel charger yang sudah Type C, ada wall chargernya juga, sama sudah ada device-nya sendiri. Nah,
mau, coba nyalain device-nya. Nah, ini kalau tampilan pas dinyalain awalnya kayak gini. Di sini kalau misalnya kalian lihat tuh di sini ada kamera nih buat selfie. Terus juga ya kalau misalnya kita lihat dari bodinya lah ya. Ini tuh dia kameranya kayak gue baru lihat kamera yang Realme. Di sini tuh belakangnya bulat. Jadi dia kameranya itu ada dua. Di sini ada dua kamera. Di sini sama satu flash bentuknya bulat. Terus juga bawahnya ada tulisan Realme. Nah, terus di samping-sampingnya ini ada tombol volume, di bawahnya ada ini buat tempat SIM-nya, terus ada kabel charger, speaker, ya kurang lebih itu kali ya. Nah, ini tadi handphonenya sudah nyala. Ini kalau penampilan awal dari handphone Realme 11 Pro itu kayak gini. Coba kita lanjut. Sebentar ya guys, gue setting dulu. Nah, sekarang ini handphonenya udah nyala dan tadi udah sempet gue setting, tapi gue akan membahas tentang desain dari Realme 11 Pro ini dulu. Kalau yang kita lihat nih dari yang gue pegang ini dari depan maupun belakang. Dari yang kita lihat sendiri, dari yang gue lihat deh di sini tuh desainnya tuh dia udah elegan dan simple banget. Mulai dari bahan yang dia pakai, terus penempatan kameranya juga. Nih di sini sama dari ya bodinya juga udah kelihatan elegan banget lah ya. Terus ya gue mau ngasih tahu soal hal-hal apa aja yang ada di handphone ini. Kayak di sampingnya itu dia ini ada kayak biasanya ada tombol volume sama power button. Terus di atasnya ini ada buat mikrofon kalau misal kalian mau rekam voice note atau ngerekam pakai video juga. Ini dari suaranya tuh ada di atas. Terus kalau di kiri nggak ada. Kalau di bawah dia ini ada speaker. Terus ada buat tempat charger sama ada apa ya namanya? Buat SIM card. Nah, biasanya SIM card itu kan ada di samping sebelah kiri atau biasanya ada di atas. Tapi Realme 11 Pro ini dia bikinnya desainnya ada di bawah. Jadi ya semuanya tuh satu gitu, satu garis ada di bawah semua. Nah, selain itu juga ini kan buat kabel charger ya guys. Nah, kelebihannya itu juga adalah kalau misalkan kalian mau pakai headset atau headphone itu tuh harus yang Type C juga. Soalnya audio jacknya udah satu sama si chargernya ini. Terus juga ada fitur kelebihannya juga yaitu di handphone Realme 11 Pro ini dia ini sudah menggunakan fingerprint di bagian power buttonnya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai fingerprint, kalian bisa tempelin tangan kalian atau jari kalian ke bagian power buttonnya ini. Nah, sekarang gue mau bahas tentang apa aja sih isi-isi dari handphone ini. Nah, sekarang gue mau bahas soal display dari Realme 11 Pro ini. Kalau misalnya kita lihat di sini nih, displaynya kira-kira ukurannya berapa sih? Terus kayak apakah di bawah sinar matahari itu masih kelihatan apa enggak nih dari handphone Realme ini? Nah, kalau misal yang dari gue tahu dan dari gue lihat juga, display dari Realme 11 Pro ini dia ini layarnya sudah memakai panel Super AMOLED dengan refresh rate mencapai 90 Hz. Untuk rasio layarnya sendiri dari Realme 11 Pro ini, dia ini rasio layarnya sudah 1080 x 2400 pixel atau 20:9. Jadi kalau misalkan kalian mau ngegame atau misal kalian suka ngedit-ngedit atau foto-foto mungkin terus juga digenggam tuh udah nyaman banget. Selain itu juga kalau misal kalian yang suka berkegiatan di luar ruangan di bawah sinar matahari atau yang suka misal lagi nunggu angkutan umum atau lagi nunggu dijemput nih di bawah sinar matahari, ini tuh kalian nggak perlu khawatir karena handphone Realme 11 Pro ini masih bisa terlihat layarnya di bawah sinar matahari karena dia juga sudah menggunakan akurasi warnanya tuh Realme ini udah akurasi warna yang tinggi. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan kelihatan apa enggak nih kira-kira kalau misalkan gue bawa main keluar gitu. Kalian gak usah khawatir karena itu tetap akan terlihat dan tetap nyaman untuk digunakan di bawah sinar matahari. Sekarang gue mau bahas dari soal performa dari Realme 11 Pro ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin performa, gue ngomongin pertama dari chipset deh. Chipset yang digunain sama Realme 11 Pro ini. Nah, chipset dari Realme 11 Pro ini, dia ini sudah memakai MediaTek Dimensity 6020 yang usianya itu dia lebih muda dibanding Helio G99 yang baru rilis tahun kemarin. Jadi
ya lebih update daripada yang handphone Realme sebelumnya juga, karena dia sudah memakai yang tadi chipset MediaTek Dimensity 6020. Kalau untuk RAM-nya sendiri, dia ini ada dua varian. Yang pertama itu ada yang 8 GB sama ada yang 12 GB. Tapi di sini tuh ada juga namanya Dynamic RAM sebesar 8 GB. Ya fungsinya itu dia bisa mengambil dari memori internal atau bisa di-expand sampai 16 GB untuk RAM-nya sendiri. Terus juga kalau misalkan untuk memori internalnya, untuk kalian yang suka nyimpen game atau aplikasi-aplikasi yang lumayan banyak dan foto-foto juga, kalian nggak perlu khawatir karena untuk penyimpanannya sendiri, memori internal yang terkecil itu dia ada di angka 128 GB dan untuk yang terbesarnya dia ini sudah mencapai 256 GB. Terus juga kalau misalkan ternyata nih 256 itu tuh masih kurang buat kalian bisa nambahin pakai micro SD juga. Kalau misal kita bahas soal operating system, Realme 11 Pro ini dia sudah memakai Android 13 sebagai basisnya dan juga Realme UI 4.0 untuk user interface-nya. Kalau misal kalian yang tanya-tanya nih kira-kira baterainya berapa sih? Nah, Realme 11 Pro ini dia ini baterainya ini untuk penyimpanannya sudah mencapai 5000 mAh dan ya udah cukup lah ya untuk kegiatan kalian seharian penuh. Nah, terus juga untuk kecepatan chargingnya ini dia juga sudah disupport 33 watt dengan fast charging yang tadi gue sebut dari kabelnya ini atau kepala charger ini sudah 67 watt. Jadi buat kalian yang misal pagi kalian full charger nih udah 100%, kalian tuh nggak perlu khawatir kalau misalkan handphone ini akan cepet habis atau siang udah habis karena kalau misal penggunaan kalian masih yang wajar-wajar aja, ini masih bisa dipakai sampai seharian penuh atau sampai malam hari. Selanjutnya gue akan bahas nih buat kalian yang suka bikin-bikin video, kalian yang suka selfie, terus kalian yang suka apa lagi ya? Misal ada tugas buat ngezoom sama dosen kalian atau guru kalian. Nah, di sini gue akan ngebahas soal kamera dari Realme 11 Pro ini. Nih, yang kayak kalian lihat di sini sama di bagian depan ini. Nah, untuk kamera sendiri, Realme 11 Pro ini di belakang sudah ada kamera utama sebesar 108 megapiksel dilengkapi dengan monokrom 2 megapiksel. Nah, di sini dan di atasnya ini dia sudah ada LED flashnya juga. Sama kalau kalian lihat nih di samping ini ada kayak hiasan aja atau kamera jadi-jadian, tapi ini nggak ada fungsinya, cuma hiasan aja. Nah, jadi inti dari kamera yang belakang ini dia cuma punya satu kamera utama yaitu sebesar 108 megapiksel tersebut. Gue akan bahas ke yang kamera depan ini nih yang kalian lihat yang berbentuk punch hole di depan ini. Nah, kalau untuk kamera depan sendiri dia ini sudah sebesar 8 megapiksel di sebelah atas ini. Terus juga untuk untuk perekamannya sendiri dari kamera utamanya itu dia ini sudah disupport bisa merekam video di 1080 sampai 30 fps. Jadi kalau misalkan kalian yang suka rekam video atau ngambil foto itu untuk di kelas 3 jutaan handphone ini tuh hasilnya udah bagus banget lah ya. Show hot, really hot. Itu mataharinya ada di sebelah sini. Betul aku potong kuku guys. Kemarin kalau bikin video kuku aku panjang sekali. Iya. Set, anda hitam langsung bro. Tapi jujur ini hitam. Ini kalau kalian melihat langit di atas sini aku panas. Jadi jangan harap kalian keluar itu tidak dosa kalau nggak pakai sunscreen maupun
ayo jaket atau lengan apapun itulah pokoknya lah adalah gitu ya lah. Dia ulang di situ ada orang yang malu tisu dan itu apa? Oh dia macet. Betul suka dengan rambutnya hari ini. Karena dia banyak pakai HP. Nah kalau kalian keluar ini, kalian itu kayak ada di dunia lain. Ini tuh kan semua tentang ngomong. Ya, kalian betul dapat. Bah kalian tebak lah nih yang benar dapat hadiah bohong. Semoga dia nggak banget. Kayak aku nggak bohong bro. Sampai kucing-kucingnya tuh nggak ada. Padahal tuh biasa banyak kucing. Padahal makanan juga ada. Itu juga udah ada. Cuma kucingnya doang nggak ada. Nah kita karena di sana panas. Jujur. Udah. Kita di sini. Kita welcome. Mobile Legends. Kita bikin sinematik mobil. Ya. Nah gitu guys, kira-kira nanti diedit sendiri ya. Udah dengan motor-motor yang banyak. Jadi udah pengen kesana. Cuma kayak panas banget. Lihat tuh. Ih. Ya. Ini di dalam ruangan. Ademan dikit. Buat awan. Jadi gue suka sama makeup hari ini. Dan rambut hari ini, wow. Di sini gue akan kuliah dan kuliah gue akan seperti ini. Apa ya? Kali-kali bro. Iya. Panas banget. Nah dari yang tadi udah gue sebutin nih, dari kelebihan-kelebihan dari Realme 11 Pro ini, dari mulai display, kamera, terus dari performanya juga. Di sini gue mau ngasih tahu soal apa sih yang disayangin dari Realme 11 Pro ini. Nah kalau di sini sangat disayangkan kalau Realme 11 Pro ini dia ini masih menggunakan speaker yang mono, walaupun untuk mendengarkan musik atau streaming atau YouTube ini tuh masih cukup terdengar jelas atau masih enak lah ya untuk didengar di kuping. Nah selain itu juga untuk kalau misalkan kalian di sini nih, kalian nyalain handphonenya, di sini untuk bezelnya masih terlihat tebal. Kalau misal kalian di sini nih, ini tuh masih terlihat tebal, di bagian bawah juga, pun samping juga masih terlihat tebal. Nah tapi untuk handphone setara 3 jutaan ini, kalian ini worth it lah ya untuk dibeli buat kalian yang penggunaannya tuh masih ya oke lah untuk kayak kuliah atau mungkin untuk handphone utama juga kalian. Kalau yang pekerja-pekerja nih, ini masih oke banget untuk digunain sehari-hari. Nah terlepas dari itu nih, dari yang speaker sama bezel tadi, untuk Realme 11 Pro ini yang terbilang handphone ini tuh setara 3 jutaan, tapi untuk spesifikasi dari dalamnya terus juga performanya ini tuh masih cukup banget dan aman banget untuk kalian beli, dan untuk penggunaan sehari-hari yang masih enteng-enteng aja, yang masih kayak buat kuliah atau buat kerja yang nggak terlalu berat lah ya, untuk kalian tuh masih aman banget guys. Nah kalian mau tahu nggak sih untuk harga dari Realme 11 Pro ini? Kalau tadi kan gue bilang 3 jutaan. Nah sekarang gue di sini mau ngasih tahu harga dari Realme 11 Pro ini, dia ini ada di angka kisaran 3.599.000. Jadi buat kalian yang
udah nabung nih buat beli handphone, ini tuh cocok banget buat kalian dengan yang tadi udah gue sebutin juga dari performa dan spesifikasinya guys. Dan nih guys, unboxing sama review handphone Realme 11 Pro dari gue. Sekarang waktunya kalian buat like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasi dari channel kita. Dan jangan lupa juga di sini tuh kita akan ngadain yang namanya membership. Jadi buat kalian yang nungguin informasi selanjutnya, tungguin terus informasi dari channel YouTube Cewek Gitu. Dadah!